Saya Yoga Dwi Rizky, nomor absen 24. Saya Tegar Dibramtia, nomor absen 22. Saya Ajimasyana Ramadana, nomor absen 16. Saya Hilmiah Mawada, nomor absen 10. Nama saya Elora Hikmiyati Nabila, nomor absen 6. Kami dari kelompok 5 Geografi akan mempresentasikan mengenai hubungan geografis dan kebudayaan di wilayah sekitar Gunung Kawi. Jadi ini adalah penampakan geografis wilayah di sekitar Gunung Kawi jika dilihat melalui Google Earth. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang hubungan geografi dan kebudayaan di wilayah sekitar Gunung Kawi. Langsung saja, Gunung Kawi merupakan gunung berapi yang berasal di daerah Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang bertepatan di daerah Kecamatan Wonosari. Gunung Kawi berada di sekitar ketinggian 2.551 meter atau 8.369 kaki di atas permukaan laut. Wonosari berarti hutan, sedangkan sari berarti inti. Tempat ini dipercaya sebagai tempat yang mendatangkan banyak rezeki. Adanya sebuah pemakaman yang dikeramatkan, yaitu makam Kanjeng Kiai Zakaria II dan Raden Mas Imam Sujono, yaitu tokoh bangsawan yang ikut menentang penjajah di bawah kepemimpinan Pangeran Diponegoro. Oleh karena itu, tempat ini sangat terkenal di masyarakat. Gunung Kawi juga kerap dikaitkan dengan hal-hal mistis dan yang berbau spiritual dan pesugihan di daerah Jawa. Hal ini berkaitan dengan kepercayaan dan kebudayaan di daerah situ disebabkan oleh pembauran beberapa etnis yang kali mendukung wilayah tersebut, yaitu akulturasi dari etnis Tionghoa, Islam, dan Jawa, sehingga menghasilkan beberapa kebudayaan atau tradisi khas yang mencakup mata pencaharian, bahasa, agama, kebiasaan, teknologi, serta cara berpakaian. Mata pencaharian Gunung Kawi. Letak wilayah Kawi ini menjadi faktor utama mayoritas penduduk Kawi bermata pencaharian sebagai petani. Dengan kondisi geografisnya yang berada dekat dengan Gunung Kawi, menjadikan Kawi sebagai pertanian dan penghasil ubi jalar, atau yang biasa orang Jawa sebut dengan nama telo. Jenis tanah pasir berlempung serta banyak mengandung bahan organik di Kawi memang sangat cocok untuk penanaman ubi jalar ini. Selain itu, letak Kawi yang berada dekat dengan Gunung Kawi juga menjadikan daerah ini sebagai tempat berladang kebun. Dan hasil dari perkebunannya beragam, mulai dari kopi, jagung, teh, pisang, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu cara berpakaian. Rata-rata masyarakat di Gunung Kawi masih menggunakan pakaian adat Jawa. Begitu juga dengan para petugas yang ada di Gunung Kawi, mereka juga masih menggunakan pakaian adat Jawa. Nah, jika ada ritual-ritual acara adat, mereka juga menggunakan pakaian khas Jawa. Jika laki-laki memakai atasan belangkon dengan baju khas khusus dan bawan jarik, jika perempuan memakai atasan kebaya dan juga bawan jarik. Hal ini membuktikan bahwa sebagian mayoritas penduduk di Gunung Kawi masih melestarikan budaya dari pendahulunya, yaitu salah satunya cara berpakaian itu tadi. Agama yang ada di Gunung Kawi. Beberapa unsur religi yang ada pada masyarakat di wilayah Gunung Kawi diantaranya adalah mitos Padepokan Eyang Jogo, Guci Kuno, Pohon Dewan Daru, Malam Jumat Legi, ritual Satu Suro, etnis Tionghoa, dan pesan multikultur. A. Kalangan Muslim. Bagi peziarah dari kalangan santri, berdoa kepada leluhur dan orang-orang yang alim serta ulama-ulama terdahulu menjadi suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Hal ini terlihat dari rombongan beberapa kelompok dari Surabaya yang pernah peneliti dapati. Mereka ketika berziarah di pesarian Gunung Kawi melakukan doa tahlil, dan ini kerap juga dilakukan oleh yang lainnya juga. B. Kalangan non-muslim. Sebagaimana halnya dengan pengunjung lainnya, kalangan non-muslim yang berkunjung ke makam Gunung Kawi juga memberikan doa penghormatan bagi orang-orang yang dimakamkan di tempat ini. Secara umum,
Tradisi lisan yang dilakukan oleh para pengunjung non-muslim di area pemakaman ini memiliki struktur yang sama juga dengan kelompok santri dan abangan. Kelompok non-muslim yang biasanya berkunjung ke makam Gunung Kawi yaitu datang dari pengunjung agama Kristiani dan pengunjung agama Hindu. Kebiasaan. Sebagai masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan, kemahiran atau keahlian yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakatnya adalah dalam hal mengelola lahan di sekitar wilayah mereka. Produk andalan pertanian di wilayah sekitar Gunung Kawi adalah telo kawi yang rasanya manis karena ditanam di tanah yang berpasir. Ditunjang oleh kesuburan tanah pertanian mereka dan pola tanam yang diwarisi dari nenek moyang mereka, maka produk-produk unggulan di wilayah Gunung Kawi dapat dipertahankan sampai sekarang. Sekitar 56% dari penduduk Desa Wonosari bermata pencarian bertani dan berkebun, dengan hasil pertanian berupa ubi jalar dan beberapa hasil kebun yang lain seperti jagung, kopi, dan pisang. Sebagian besar penduduk yang bermata pencarian bertani dan berkebun menggunakan lahan-lahan milik sendiri untuk dikelola dan menjadi areal pertanian dan perkebunan. Terdapat toleransi yang tinggi dalam sistem religi pada masyarakat Gunung Kawi, terbukti dalam beberapa tempat beribadah yang berdiri berdampingan di sekitar areal makam Gunung Kawi. Dalam hal budaya terdapat sinkretisme dalam sistem religi dengan budaya atau adat istiadat Jawa dalam ritual-ritual keagamaan mereka. Sistem teknologi yang digunakan oleh masyarakat Gunung Kawi masih tergolong sangat sederhana. Mereka masih menggunakan kerbau untuk membajak sawah. Selain itu, mereka mempunyai keahlian untuk mengolah lahan-lahan pertanian di sekitar mereka. Produk andalan pertanian di wilayah sekitar Gunung Kawi yaitu adalah ubi ungu atau biasa disebut telo dalam bahasa Jawa. Dilihat dari kesuburan tanah-tanah yang ada di daerah Gunung Kawi dan pola tanam yang diturunkan turun-temurun oleh nenek moyang mereka, produk-produk unggulan dari Gunung Kawi dapat dipertahankan dan dikembangkan sampai sekarang. Selanjutnya ada bahasa. Jadi secara umum, masyarakat yang ada di Gunung Kawi menggunakan bahasa Jawa dalam percakapan sehari-harinya. Dan yang digunakan adalah bahasa Jawa Mataram kuno karena mungkin terpengaruh oleh bahasa yang dibawa oleh para pendahulunya. Jadi berbeda dengan bahasa yang digunakan di Kabupaten Malang yaitu bahasa Walikan atau bahasa Arek. Di Gunung Kawi ini menggunakan bahasa Jawa alus atau kromo untuk percakapan sehari-harinya. Misalnya seperti makan menjadi pesarean, saya atau kula menjadi kawulo, mbah atau kakek menjadi eyang. Selain itu, letak geografis Gunung Kawi yang berada di wilayah selatan dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah membuat mayoritas orang Jawa yang berada di Gunung Kawi menggunakan bahasa Jawa Tengahan dengan dialek Jawa Kulonan. Nah, itu tadi video presentasi penjelasan mengenai hubungan geografis dengan kebudayaan yang ada di Gunung Kawi. Semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.